Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aulia Agung Pratiwi dari kelas 10 MIPA 5. Saya ingin menceritakan tentang Purbasari dan Purbararang. Di tanah Pasundan, Jawa Barat, hidup seorang raja bernama Prabu Tapa Agung. Sang raja mempunyai dua orang putri bernama Purbararang dan adiknya Purbasari. Suatu hari, raja memutuskan untuk menunjuk Purbasari sebagai ratu. Keputusan itu membuat Purbararang marah. Aku kan putri sulung, seharusnya ayah memilihku sebagai ratu. Tidak akan kubiarkan Purbasari menjadi ratu. Muncul rasa dengki dalam hati Purbararang. Ia berniat mencelakakan Purbasari. Ia pun pergi menemui seorang penyihir. Penyihir, bantulah aku. Aku ingin mencelakakan Purbasari dan tidak akan biarkannya menjadi ratu. Baiklah anak manis, jika itu memang keinginanmu, aku bisa melakukan apa saja agar Purbasari tidak menjadi ratu. Katakanlah, apa keinginanmu, sayang? Terima kasih penyihir, tolong bantu aku. Buatlah Purbasari memiliki penyakit yang menjijikan. Akhirnya, penyihir itu memantrai Purbasari sehingga wajah dan sekujur tubuhnya memiliki bintik-bintik hitam. Ayahanda, lihatlah Purbasari. Orang yang menjijikan seperti itu tidak pantas menjadi ratu. Biarkan aku saja menjadi ratu, ayah. Ayah sangat malu memiliki putri sepertimu. Pergi kau dari sini dan ke hutan belantara. Selama hidup di hutan, Purbasari berteman dengan hewan-hewan. Di antara hewan tersebut ada seekor kora yang Purbasari namai Lutung Kasarung. Lutung Kasarung dengan setia menghibur Purbasari setiap hari. Ia mengambilkan bunga-bunga yang indah dan buah-buahan yang lezat untuk Purbasari. Satu malam, saat bulan purnama, Lutung Kasarung menyuruh Purbasari untuk mandi di telaga. Purbasari menuruti perintah Lutung Kasarung. Purbasari, kamu mandilah di telaga itu. Hah? Memang kenapa? Kenapa aku harus mandi di telaga itu? Namun, jika kamu menyuruhku untuk mandi di telaga itu, aku akan menurutinya. Saat ia mandi, sesuatu terjadi. Kulitnya menjadi bersih seperti semula. Purbasari sangat terkejut dan gembira ketika berkaca melihat dirinya di telaga. Apa yang terjadi dengan mukaku? Purbasari sangat terkejut dan gembira ketika berkaca melihat dirinya di telaga. Sementara itu di istana, Purbararang memutuskan untuk melihat kondisi adiknya di hutan. Bersama pengawal, Purbararang tak percaya melihat adiknya kembali seperti semula. Purbararang pun marah. Kutukanmu memang telah punah, tapi seorang ratu harus mempunyai suami yang tampan. Calon suamiku sangat tampan. Mana calon suamimu? Purbasari kebingungan. Akhirnya, ia menarik tangan Lutung Kasarung. Hahaha. Jadi, monyet itu tunanganmu. Mana ada ratu punya suami seekor monyet? Pada saat itu, Lutung Kasarung langsung bersemedi. Tiba-tiba, terjadi suatu keajaiban. Lutung Kasarung berubah menjadi seorang pangeran yang berwajah sangat tampan. Semua terkejut melihat kejadian itu. Purbararang akhirnya mengakui kekalahannya selama ini. Dia memohon maaf kepada adiknya dan memohon agar tidak dihukum. Purbasari, mohon maafkan aku. Aku tahu ini semua salahku. Aku berjanji untuk tidak mengulanginya lagi. Aku mohon kepadamu untuk memaafkanku ya. Tidak apa-apa Purbararang. Lagi pula, aku sudah memaafkanmu sejak lama. Purbasari yang baik hati memaafkan kakaknya. Setelah kejadian itu, mereka semua kembali ke istana. Purbasari menjadi seorang ratu yang didampingi oleh seorang pangeran tampan.